Di sebuah malam yang tenang, ketika bintang-bintang bersinar terang di langit, dan angin berbisik lembut di antara dedaunan, sebuah legenda kuno mulai terungkap. Sebuah kisah tentang seorang dewi yang kecantikannya tak tertandingi, dan hatinya begitu lembut, hingga ia memberikan karunia terbesar bagi manusia. Inilah cerita tentang Dewi Sri, dewi yang turun dari kayangan, membawa kehidupan dalam bentuk butiran padi yang emas. Namun, perjalanan ini bukan sekadar tentang memberi, ini adalah kisah pengorbanan, cinta, dan ikatan abadi antara bumi dan langit. Zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur, hidup sekelompok petani yang bergantung sepenuhnya pada kemurahan alam. Mereka mengolah tanah dengan penuh harap, namun seringkali hasil yang didapat tidak sebanding dengan usaha yang mereka curahkan. Musim kemarau yang panjang, hujan yang tak menentu, dan hama yang merusak tanaman membuat kehidupan mereka penuh dengan ketidakpastian. Di tengah desa itu, terdapat sebuah sawah luas yang ditinggali oleh sepasang suami istri tua, Ki Sarno dan Nyai Surti. Mereka adalah petani paling berpengalaman di desa itu, namun bahkan mereka merasa putus asa karena hasil panen yang kian hari kian menyusut. Setiap hari, mereka menatap langit, berharap pada keajaiban yang mungkin bisa membawa kehidupan baru pada sawah mereka yang hampir gersang. Ketika malam tiba, Ki Sarno dan Nyai Surti berbicara di bawah sinar bulan. Mereka bertanya-tanya apakah para dewa telah meninggalkan mereka, atau mungkin ini adalah ujian yang harus mereka lalui. Dalam hati mereka, terbersit sebuah harapan terakhir, doa dan permohonan kepada para dewa, terutama kepada Dewi Sri, dewi kesuburan yang mereka yakini mampu membawa keberkahan bagi ladang mereka. Namun, apa yang mereka tidak ketahui adalah bahwa Dewi Sri sendiri tengah menyaksikan penderitaan mereka dari kahyangan. Hati Dewi Sri tersentuh oleh ketulusan dan kesabaran mereka, namun dia tahu bahwa memberikan karunia tidak akan cukup. Dunia manusia membutuhkan sesuatu yang lebih, sebuah pengorbanan yang besar, untuk mengembalikan keseimbangan alam. Dan disinilah awal dari konflik besar itu muncul, Dewi Sri harus membuat pilihan yang tidak mudah. Apakah dia siap untuk meninggalkan dunia para dewa dan memberikan seluruh hidupnya untuk bumi? Ataukah dia akan tetap di kahyangan, menyaksikan manusia berjuang tanpa bantuan? Malam itu, di atas awan yang berarak, Dewi Sri termenung di Taman Kahyangan. Di sekelilingnya, bunga-bunga abadi bermekaran dengan indahnya, namun pikirannya tertuju pada bumi yang merana. Dia tahu bahwa tugasnya sebagai dewi adalah menjaga kesuburan dan kehidupan, tetapi pengorbanan yang diminta kali ini terasa begitu besar. Di desa, Ki Sarno dan Nyai Surti tidak henti-hentinya berdoa. Setiap pagi, mereka membawa sesajen ke pinggir sawah, memohon agar padi yang mereka tanam dapat tumbuh dengan subur. Namun, hari demi hari berlalu, dan harapan mereka semakin menipis. Ketegangan di antara para petani mulai terasa, karena tidak ada yang tahu kapan bantuan dari para dewa akan datang, atau apakah itu akan datang sama sekali. Sementara itu, di kahyangan, Dewi Sri akhirnya mengambil keputusan. Dengan penuh keberanian, dia memohon izin kepada Batara Wisnu, ayahnya, untuk turun ke bumi. Wisnu, yang memahami beratnya keputusan itu, memberinya restu, meski dengan hati yang berat. "Ingatlah, anakku," kata Batara Wisnu, "keputusan ini akan mengubah segalanya, tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia." Dewi Sri turun ke bumi dalam wujud seorang gadis muda yang cantik jelita, mengenakan kain tradisional berwarna hijau dan emas, simbol dari kehidupan dan kesuburan. Kedatangannya ke desa itu tidak langsung disadari oleh para petani. Namun, pada suatu pagi, Ki Sarno yang tengah memeriksa sawahnya, terkejut melihat seorang gadis tak dikenal berdiri di tepi ladang. "Siapakah kamu, anak muda?" tanya Ki Sarno, heran dan kagum sekaligus. "Aku adalah Sri," jawab gadis itu dengan lembut, senyumnya menenangkan hati yang gundah. "Aku datang untuk membawa kehidupan bagi ladang-ladang yang gersang ini." Kehadiran Dewi Sri membawa angin segar ke desa tersebut. Para petani, yang awalnya penuh dengan keraguan, mulai merasakan perubahan. Tanah yang dulu kering kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bibit padi yang ditanam Ki Sarno dan Nyai Surti perlahan-lahan tumbuh dengan hijau, menandakan bahwa berkah yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Namun, semakin lama mereka mengenal Dewi Sri, semakin besar pula rasa penasaran mereka. Bagaimana mungkin seorang gadis muda bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum lembutnya? Di sisi lain, Dewi Sri semakin dekat dengan manusia, merasakan setiap penderitaan dan kebahagiaan mereka.
Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa waktu untuk perpisahan semakin dekat, karena tugasnya di dunia ini memiliki akhir yang tragis. Di tengah semua kebahagiaan yang mulai terwujud, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu, apa yang akan terjadi ketika Dewi Sri harus kembali ke Kahyangan? Akankah kesejahteraan yang mereka nikmati ini bertahan selamanya, atau hanya sementara? Hari-hari berlalu, dan sawah-sawah di desa itu kini dipenuhi oleh padi yang menguning. Para petani bersuka cita, memuji keberkahan yang telah diberikan oleh Dewi Sri. Namun, di tengah kegembiraan itu, Dewi Sri merasa berat di hatinya. Dia tahu bahwa waktunya di dunia manusia akan segera berakhir, dan pengorbanan terakhir yang harus dia lakukan adalah yang paling sulit. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang di langit, Dewi Sri memanggil Ki Sarno dan Nyai Surti ke sebuah ladang yang paling subur. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Dengan lembut, Dewi Sri memandang mereka dan berkata, "Aku harus pergi. Tugas yang kuemban di sini sudah selesai. Tapi untuk memastikan bahwa bumi ini tetap subur dan padi tumbuh dengan baik, aku harus meninggalkan sesuatu yang lebih berharga dari diriku sendiri." Ki Sarno dan Nyai Surti terkejut mendengar kata-kata Dewi Sri. "Apa yang kamu maksud, Dewi? Kami tidak bisa kehilanganmu sekarang, tidak setelah semua yang telah kau lakukan untuk kami," kata Nyai Surti dengan mata berkaca-kaca. Dewi Sri tersenyum lembut, meskipun ada kesedihan di matanya. "Aku akan kembali ke Kahyangan, tetapi sebelum itu, aku harus memberikan hidupku untuk bumi ini. Tubuhku akan menjadi benih padi yang akan memastikan bahwa kalian tidak akan pernah kelaparan lagi. Ini adalah takdirku, dan pengorbanan ini akan menjaga keseimbangan antara langit dan bumi." Ki Sarno dan Nyai Surti terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan Dewi Sri, tetapi hati mereka hancur mengetahui bahwa mereka akan kehilangan seseorang yang telah membawa begitu banyak kebahagiaan dan harapan. Dengan penuh ketenangan, Dewi Sri mulai mempersiapkan dirinya. Dia berdiri di tengah ladang, dengan padi yang mengelilinginya, dan dengan lembut mulai melantunkan doa-doa suci. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai berubah, menjadi sebutir padi yang bercahaya. Cahaya itu semakin terang, hingga akhirnya meledak dalam kilauan yang memancar ke seluruh desa. Para petani terbangun dari tidur mereka, menyaksikan cahaya yang luar biasa itu, dan segera menyadari bahwa Dewi Sri telah memberikan segalanya untuk mereka. Padi yang tumbuh dari ladang itu kini bukan sekadar tanaman biasa, itu adalah wujud dari pengorbanan Dewi Sri, sebuah simbol cinta dan dedikasinya yang abadi. Ki Sarno dan Nyai Surti menangis, tetapi air mata mereka bukan hanya air mata kesedihan, melainkan juga rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa meskipun Dewi Sri telah kembali ke Kahyangan, kehadirannya akan selalu ada di antara mereka, dalam setiap butir padi yang mereka tanam dan panen. Pagi setelah peristiwa luar biasa itu, desa Ki Sarno dan Nyai Surti berubah menjadi tempat yang dipenuhi harapan baru. Padi yang tumbuh dari pengorbanan Dewi Sri melambangkan kehidupan yang tak terputus. Setiap butirnya mengandung kekuatan dan berkah yang ditinggalkan Sang Dewi. Para petani tidak lagi khawatir tentang masa depan mereka, karena mereka tahu bahwa selama mereka merawat padi ini dengan baik, bumi akan selalu subur. Ki Sarno dan Nyai Surti, meski merasakan kehilangan yang mendalam, merasakan kehadiran Dewi Sri dalam setiap langkah yang mereka ambil di sawah. Mereka dan para petani lainnya mulai merawat padi-padi itu dengan penuh perhatian, menyadari bahwa mereka bukan hanya menanam makanan, tetapi juga menjaga warisan suci yang telah ditinggalkan oleh Sang Dewi. Setiap kali musim tanam tiba, para petani berkumpul di tepi sawah untuk mengadakan upacara sederhana, mempersembahkan sesajen dan doa kepada Dewi Sri. Mereka percaya bahwa meskipun Dewi Sri tidak lagi berada di antara mereka secara fisik, rohnya selalu ada, menjaga dan memberkati setiap panen. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Dewi Sri dan pengorbanannya menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Dia tidak hanya dikenal sebagai Dewi Kesuburan, tetapi juga sebagai simbol cinta yang tak tergoyahkan kepada bumi dan umat manusia. Setiap desa yang menanam padi menjadikan Dewi Sri sebagai pelindung mereka, dan tradisi ini terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Dan meskipun Dewi Sri telah kembali ke Kahyangan, pengorbanannya menjadi bukti bahwa kasih sayang dan dedikasi yang tulus akan selalu meninggalkan jejak yang abadi. Setiap kali padi menguning dan siap dipanen, para petani teringat akan pengorbanan itu dan menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri.
Dewi Sri akan selalu ada dalam setiap butir padi yang mereka tanam, sebagai penjaga dan pelindung mereka yang abadi. Dan begitulah kisah Dewi Sri, sang dewi yang rela mengorbankan segalanya demi memastikan kehidupan terus berlanjut di bumi. Setiap kali angin berhembus melewati ladang padi yang menguning, seolah-olah itu adalah bisikan lembut Dewi Sri, mengingatkan kita akan cinta dan pengorbanannya yang tanpa syarat. Dewi Sri mungkin tidak lagi hadir di hadapan kita, namun warisannya hidup dalam setiap biji padi yang kita tanam dan panen. Dia mengajarkan kepada kita bahwa keseimbangan alam adalah sesuatu yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, dan bahwa kasih sayang sejati terkadang memerlukan pengorbanan yang besar. Setiap kali kita duduk di meja makan, menikmati nasi yang kita santap, ingatlah bahwa di balik setiap butir padi ada kisah cinta dan pengorbanan seorang dewi yang tak akan pernah kita lupakan. Dan selama kita menghargai dan merawat bumi ini dengan sepenuh hati, berkat dan kesejahteraan akan selalu mengalir, seperti padi yang tumbuh subur di ladang kita.